Selamat siang Bu Irma, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Kris, alhamdulillah saya sehat Pak Kris. Baik Bu, apa sih persiapan yang sudah Ibu lakukan sebelum memulai coaching? Nah persiapannya ya Pak Kris, nah yang pertama kita sudah menyepakati waktu kita ya Pak Kris, dan kemudian alokasi waktu ya Pak Kris. Nah itu Pak Kris. Ya oke, berarti sudah matang persiapannya ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, kita berdiskusi sebentar tentang rubrik penilaian coaching ya Bu. Dalam kegiatan coaching ini Bu, ada beberapa aspek yang harus diobservasi, yaitu satu, prinsip coaching ya Bu, prinsip proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian juga ada alur percakapan Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan rasa ya Bu. Kita santai aja ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, pertanyaan pertama saya adalah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana pada kegiatan coaching kali ini? Nah baik Pak Kris, nah begini Pak, saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan ketiga kompetensi itu tadi ya Pak. Nah kemudian yang pertama kompetensi itu yaitu kehadiran penuh Pak. Nah, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang saya ingin kembangkan, Pak. Tiga-tiga itu, Pak. Oke, Bu. Dalam ketiga kompetensi inti coaching tadi, yang ingin Ibu kembangkan itu ada beberapa hal yang diperhatikan ya, Bu. Contoh kehadiran present itu, Ibu bisa bercerita tentang hal lucu. Kemudian dalam mendengarkan aktif, Ibu harus menjauhkan dari asumsi ya, Bu. Kemudian menjauhkan dari melabel dan judgment. Menjauhkan dari asosiasi Bu, atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, nah Ibu itu bisa, pertanyaan itu diajukan dari hasil mendengarkan aktif. Nah, kemudian bersifat terbuka dan eksplorasi. Nah baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mengingatkan saya tentang proses coaching ini Pak. Sama-sama Bu. Selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Pak, nah kompetensi yang paling spesifik Pak yang ingin saya observasi Pak, yaitu dalam mendengarkan aktif Pak, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Selanjutnya, apa tujuan harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Melalui observasi ini Pak, nah saya dapat mengembangkan kemampuan saya Pak. Nah dalam melakukan coaching sehingga saya mampu Pak menuntun coaching agar coaching itu dapat menemukan solusi Pak dari permasalahannya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa indikator tercapainya tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Baiklah Pak, nah indikatornya ya Pak, yaitu ketika coaching sudah menemukan dan merumuskan rencana aksi atau ide-ide alternatif solusi, nah dan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan terhadap rencana aksi yang sudah ditemukannya Pak. Baik Bu Irma, demikian dulu ya Bu kegiatan pra-observasi kita. Saya mohon izin tetap berada di sini ya Bu sebagai supervisor. Silakan Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching. Baik Pak, terima kasih Pak Kris. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Bu, kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Nah, dengar-dengar Ibu ada sesuatu ya Bu yang ingin Ibu sampaikan sama saya. Nah, mau ngobrol tentang apa ini kita Bu? Iya betul Bu. Begini Bu, ini terkait kondisi sekolah saya. Jumlah murid yang mendaftar di sekolah saya itu semakin lama semakin turun Bu. Saya sudah mengajar di sekolah tersebut selama 10 tahun. Dan saya melihat selama 5 tahun terakhir ini ada penurunan drastis tentang jumlah murid baru yang mendaftar. Pada tahun-tahun pertama saya mengajar, saya melihat jumlah murid baru itu selalu di atas 58. Namun terus berkurang Bu. Bahkan pada tahun ajar ini hanya 35 saja Bu siswa baru yang mendaftar. Oh begitu ya Bu Rani. Nah dari penjelasan Ibu tadi, permasalahan yang Ibu hadapi adalah kekurangan murid ya Bu. Nah kekurangan jumlah murid baru ya Bu. Nah yang mendaftar di sekolah Ibu itu setiap tahunnya.
tahunnya. Nah, berarti sekolah ibu itu berkurangnya jumlah murid baru yang mendaftar di sekolah ibu setiap tahunnya, ya Bu. Iya benar Bu, semakin berkurang Bu tiap tahunnya. Baiklah Bu, dari percakapan kita ini Bu, nah apa yang ibu harapkan dari pertemuan kita? Saya berharap Bu, bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah murid baru di sekolah saya di tahun ajaran baru mendatang Bu. Oh, begitu ya Bu Rani. Nah, apa yang membuat Bu Rani ingin meningkatkan jumlah murid di sekolah Ibu Rani? Saya merasa memiliki peran untuk meningkatkan kualitas sekolah saya Bu. Apalagi kondisi saya sekarang ini sebagai TGP, saya merasa harus bertindak Bu. Nah, bagus sekali tuh Bu Rani. Nah, apa indikator Ibu sudah meningkatkan jumlah murid baru di sekolah Ibu di tahun ajaran baru mendatang? Indikatornya Bu, jika jumlah murid baru di sekolah pada tahun ajaran mendatang, saya sudah melebihi jumlah murid di tahun ajaran ini Bu. Nah, menurut Ibu Rani nih, nah apa saja sih hal yang dapat membuat jumlah murid di suatu sekolah itu bertambah? Menurut saya Bu, hal yang dapat membuat jumlah murid di suatu sekolah itu bertambah, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman Bu. Terus sekolah yang mendukung dan menarik perhatian orang tua siswa Bu. Hal itu bisa terwujud jika fasilitas dan infrastruktur sekolah yang baik, adanya pemberdayaan orang tua sehingga dapat menciptakan hubungan yang positif dan meningkatkan citra sekolah. Terus Bu, penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar, memiliki guru-guru berkualitas, yaitu guru yang terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang kelima Bu, mengadopsi inovasi pendidikan yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kita Bu. Iya, baik sekali itu Bu Rani. Nah, dalam skala 1 sampai 10 ini ya Bu Rani. Nah, di mana posisi Bu Rani sekarang dalam meningkatkan jumlah murid baru di sekolah ini? Seperti masih di angka 6 Bu. Oh, masih di angka 6 ya Bu Rani. Nah, baiklah Bu. Nah, Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa ya Bu ke sebulan ke depannya ini Bu? Dalam meningkatkan jumlah murid baru di sekolah saya, yang saya lakukan masih sebatas berkolaborasi dengan orang tua murid agar mengajak anak-anaknya yang lain atau anak keluarga dan rekannya untuk mendaftar di sekolah saya Bu. Kemudian dalam pembelajaran, saya juga menggunakan teknologi seperti penggunaan Infocus untuk menampilkan berbagai video pembelajaran yang menarik Bu dari YouTube ataupun dari media pembelajaran yang lainnya Bu. Terus kalau mengenai fasilitas dan infrastruktur di sekolah, kami pun sudah sangat baik Bu. Baiklah Bu Rani, sudah Ibu jelaskan tadi ya Bu, nah tentang di angka 6-nya. Kemudian Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa dalam sebulan ini Bu? Ditingkatkan ke angka 8 Bu. Yes, bagus, baik sekali Bu Rani. Nah, coba Ibu bisa jelaskan nggak kondisi kalau naik di angka 8 itu bagaimana ya Bu Rani? Saya akan berusaha Bu untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya Bu yang berhubungan dengan pembelajaran dan mengajak para guru lain untuk ikut serta Bu. Baiklah Bu Rani, itu ide yang bagus ya Bu. Nah, untuk bisa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bu, nah yang berhubungan dengan pembelajaran nih Bu Rani, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah mengikuti program guru sertifikasi Bu dan sudah lulus. Saya juga sudah ikut dalam kegiatan KKG guru kelas Bu. Nah, baik Ibu Rani, jadi itu sudah Ibu lakukan semua ya Bu. Nah, dari program guru sertifikasi dan mengikuti KKG, nah guru. Nah Bu, kemudian lah Bu, apalagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan berbeda untuk bisa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pembelajaran? Yang sangat jarang saya lakukan adalah mengikuti pelatihan daring ataupun luring secara mandiri dan mengajak rekan sejawat saya untuk mengikutinya juga Bu. Menurut saya banyak sekali pengetahuan dan keterampilan yang bisa didapatkan melalui pelatihan-pelatihan seperti ini. Iya, baiklah Bu Rani. Dari sekian yang Ibu sebutkan tadi, apa langkah konkret
Nah, dalam waktu dekat yang bisa Ibu lakukan untuk bisa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pembelajaran, Bu? Saya akan mulai mencari informasi, Bu, mengenai pelatihan-pelatihan yang bisa saya dan rekan guru ikuti untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Oh, begitu ya, Bu Rani. Nah, kapan itu akan Ibu mulai? Hari ini juga, Bu, akan saya mulai. Semakin cepat kan, Bu, semakin bagus. Yes, bagus Bu Rani. Nah, hari ini juga ya kan Bu Rani. Nah, apa yang akan menjadi indikator Ibu Rani sudah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut, Bu Rani? Indikator yang pertama, Bu, saya dan rekan sejawat sudah mendapatkan sertifikat penyelesaian pelatihan-pelatihan dan adanya perubahan dalam mengajar dari teacher center ke student center. Adanya variasi dalam penggunaan media dan metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru di sekolah kami, Bu. Iya, baik sekali itu Bu Rani. Nah, siapa yang perlu diminta dukungan nih Bu Rani dalam tindakan yang akan dilakukan tadi? Yang perlu diminta dukungan, Bu, dalam tindakan tersebut, pertama kali itu bosnya kepala sekolah, Bu. Itu yang kedua rekan guru kita, Bu. Iya, bagus sekali Bu Rani. Nah, sekarang rekan guru dan kepala sekolah ya Bu Rani yang Ibu mintai dukungan. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita barusan ini Bu Rani? Yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita ini, yaitu untuk meningkatkan jumlah murid di sekolah saya, ada beberapa hal yang perlu segera saya dan rekan guru di sekolah saya melakukan. Salah satunya yaitu menjadi guru yang berkualitas dengan cara terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembelajaran. Baik sekali Bu Rani. Nah, pertanyaan terakhir ya nih Bu Rani. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita hari ini Bu Rani? Tindak lanjutnya saya akan rencana konkret yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Kemudian saya akan membuat laporan singkat terhadap apa yang sudah saya lakukan kepada Ibu, sehingga saya berharap nanti Ibu bisa memberikan umpan balik. Iya, bagus sekali Bu Rani. Nah, kalau begitu, kapan Ibu akan melakukannya nih? Bulan depan, Bu. Iya, bagus sekali. Baik, kalau bulan depan. Saya tunggu sampai bulan depan ya Bu Rani. Baik, Bu. Saya akan melaksanakannya. Alhamdulillah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan permasalahan saya. Saya sekarang sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Rani. Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksanakan dengan baik ya Bu. Sampai jumpa lagi bulan depan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ima. Selamat siang juga Pak Kris. Baik Bu, berhubung kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah selesai, sekarang kita masuki pasca supervisi Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baik Pak Kris. Nah, menurut saya nih ya Pak Kris, saya sudah coaching yang saya sudah lakukan itu Pak Kris sudah berjalan dengan lancar dan tujuan pengembangan yang diinginkan sudah juga tercapai Pak Kris. Baik Bu, selanjutnya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator atas capaian pengembangan yang diinginkan? Yang menjadi indikator pencapaian pengembangan ini ya Pak Kris, yang saya inginkan yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching tadi ya Pak Kris, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Nah, saya juga sudah melakukan coaching dengan alutita Pak Kris. Nah, yang dimana alutita itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi coaching yang saya telah terapkan tadi Pak, saya sudah menerapkan kehadiran penuh. Yaitu saya sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, hal tersebut pada akhirnya berhasil menuntut coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Nah, dan sudah terumusnya rencana tindak lanjut dan langkah konkret oleh coaching yang akan dilakukan coaching dalam mengatasi permasalahan itu Pak. Baik Bu, dari hasil pengamatan saya sebagai supervisor,
Terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya menemukan bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah menerapkan alur tinta, dan kemudian sudah bisa terlihat kompetensi coachingnya Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga sudah melihat Ibu berhasil menuntut coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan dengan cara menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan hasil coaching barusan? Baiklah Pak Kris. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi ya Pak Kris, nah saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Kris. Nah, karena saya merasa butuh lebih banyak lagi praktik agar terbiasa melakukan praktek-praktek coaching. Nah, kemudian saya berharap untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi Pak Kris. Nah Ibu, sebagai penutup ya Bu, saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan ya Pak Kris dari proses ini adalah saya mendapatkan pengalaman yang bermakna sekali Pak Kris dalam mengembangkan kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini Pak Kris. Baik Bu, demikian ya Bu kegiatan seperti kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih juga Pak Kris atas waktunya. Alhamdulillah sekali. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu.